Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di dalam ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai pujian kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini sampai dengan hari ini Tuhan selalu memberikan berkat, damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, untuk kami fokus memuliakan nama-Mu, memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersukacita dengan satu pujian, Tuhan Yesus baik. Oh
Shalom, puji nama Tuhan, ketemu lagi dengan saya Hedi Christian Nugroho. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saya percaya di setiap perjumpaan kita pasti akan senantiasa dan selalu sukacita. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu Saudaraku? Diberkati Tuhan dan penuh sukacita ya? Saya percaya bahwa setiap kita yang mengandalkan Tuhan, hidupnya tidak pernah berkekurangan. Kenapa? Karena Tuhan kita memelihara kita. Tuhan kita, Yesus Kristus, melindungi kita. Karena penyertaannya sempurna, aman dan sejahtera. Di tengah situasi kondisi keberadaan dunia yang saat ini tidak ada kepastian ini, Tuhan hadir memberikan kepastian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa setiap kita ini adalah generasi ilahi. Kita ini adalah generasi penuntas penggenap perjanjian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, keberadaan Bapak Ibu Saudaraku itu adalah buah doa dari orang tua kita. Orang tua kita menikah, orang tua kita rindu kehadiran kita, dan kita terlahir ke dunia ini sebagai generasi ilahi. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mencatat pertemuan antara seorang pria, seorang wanita yang kemudian menikah dalam berkat Tuhan. Tujuannya salah satunya adalah melahirkan generasi ilahi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kalau hidup kita ini harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Generasi ilahi ini memenuhi seluruh permukaan bumi ini, maka dunia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena yang memenuhi dunia ini adalah keturunan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa setiap dari Bapak Ibu Saudaraku memiliki gen yang adalah ilahi. Apa itu buktinya? Saudara berbuat kebaikan, saudara berbuat kasih. Perbuatan kasih dan kebaikan itu miliknya Tuhan. Itulah kenapa orang-orang cinta Tuhan akan lebih peduli, akan lebih memperhatikan sekeliling kita. Hari ini rasa peduli, rasa perhatian itu semakin nyata ketika kita sebentar lagi akan memasuki dalam nuansa Natal di bulan Desember nanti. Kita sudah memasuki bulan November saat ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita, cinta kasih, bicara kelahiran, bicara keturunan ilahi, Bapak Ibu Saudaraku. Saya percaya hari ini bagi engkau yang sudah berkeluarga, anak-anakmu itu keturunan ilahi. Bagi engkau yang sudah menggumulkan dirimu untuk akan segera menikah, naik ke pelaminan, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama pelajari tentang keturunan ilahi ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pagi ini, siang ini, malam ini, dimanapun saudara-saudara kami bisa melihat tayangan saat ini, Bapa, kami percaya ada berkat Tuhan mengalir, ada anugerah Tuhan mengalir, demikian luar biasa, sebab kami sadar kami ini keturunan ilahi, maka karakter kami menunjukkan keilahiannya Tuhan, maka ada kebaikan, ada kasih, kesabaran, kemurahan, senantiasa ada bersama dengan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau belajar tentang keturunan ilahi, di mana rencana Tuhan harus digenapi melalui kehidupan kami. Mari Tuhan, berikan kami pemahaman, pengertian melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, membimbing kami untuk kami menangkap pesan Tuhan bahwa hidup kami ini milik kepunyaan Tuhan. Jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan akhir, kami serahkan otoritas kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya ajak Bapak Ibu Saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Maleakhi 2 ayatnya 14 sampai dengan 16. Sekali lagi, Maleakhi 2 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ayat ini sering kali saya pakai untuk saya mengajar katekisasi di GKJ Mergansan Yogyakarta. Saya berikan materi untuk anak-anak ataupun pemuda-pemuda yang mau masuk ke jenjang pelaminan. Saya bekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi.
Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang-orang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan sekali lagi di sini. Ada kata-kata keturunan ilahi. Ketika seorang pria, seorang wanita kemudian mengambil janji sumpah setia di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya berjanji. Artinya di situ ada persatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Yang Tuhan mau dari persatuan itu, keluarga yang diberkati, pernikahan yang diberkati Tuhan, yang dilahirkan adalah keturunan ilahi. Kalau kita bicara keturunan ilahi, maka ada yang tidak ilahi. Keturunan-keturunan yang lahir dari perzinahan, perselingkuhan, seperti itu, apakah itu masuk keturunan ilahi atau bukan? Saya katakan, ketika tidak di dalam berkat Tuhan, maka di dalamnya perlu ada pertobatan terlebih dulu. Supaya anak-anak yang dilahirkan dari buah perzinahan ataupun oleh karena perselingkuhan, orang tuanya harus bertobat. Supaya anaknya menjadi keturunan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, kalau orang diberkati Tuhan dalam pernikahan yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan, begitu lahir anak itu keturunan ilahi. Namun demikian, saya sebagai seorang advokat pengacara, saya ketemu dengan banyak orang, mereka bergumul, bagaimana dengan anak saya ini? Bagaimana ini hasil buah dari perzinahan, anak saya ini hasil dari pemerkosaan. Dengar baik, tidak ada yang salah dalam rencana kelahiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah salah. Kenapa? Coba kita buka. Kita buka ya. Dalam Yeremia 1 ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Oke, kita baca sama-sama ya. Yeremia 1 ayatnya yang ke-4, 5, dan 6. Begini demikian firman Tuhan berkata. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku, Tuhan di sini, membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Itu sekalian ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kau perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Di setiap proses daripada seseorang itu hamil, Tuhan menenun di dalam kandungan, itu Tuhan mengenal Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan punya rencana. Bagaimanapun proses kelahiranmu, siapa akan melahirkan engkau, tapi Tuhan menetapkan bahwa engkau menjadi keturunan ilahi. Dengar baik Bapak Ibu Saudaraku, orang yang memiliki gennya Tuhan, perbuatan karakternya menunjukkan, mencerminkan karakternya Tuhan. Apa itu karakternya Tuhan? Buah-buah roh, di mana di sana ada kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bicara tentang keturunan ilahi ini karena sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Bicara Natal itu bicara antara kisah kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan berpartner dengan seorang perempuan bernama Maria, di mana oleh seorang perempuan keturunan ilahi dalam pribadi Yesus dinyatakan di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama pelajari bagaimana Mas supaya aku ini melahirkan keturunan ilahi. Bagaimana Pak supaya anak yang sudah melahirkan ini menjadi anak ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, anak ilahi itu punya ciri-ciri sukanya membangun, membahagiakan, tidak membuat orang marah, tidak menyebabkan orang itu menjadi emosi setiap kali melihatnya. Karakternya bagus, jadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini coba cek anak saudara. Apakah anak saudara sudah menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya nyata? Atau justru anak saudara seolah-olah membuat saudara jengkel terus? Bahkan mungkin dia menjadi anak yang tertolak, kelahirannya tidak diinginkan. Saudara mungkin mencoba menggugurkannya. Dengar baik, setiap anak saudara itu milik
Tuhan, bukan milik saudara. Kepercayaan ilahi yang terberikan dalam kehidupan saudara jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah berpikir bahwa kelahiran anakku yang tidak kuinginkan. Tidak. Dia lahir ke dunia ini diingini oleh Tuhan. Apapun kondisi dan keadaannya, menurut saya tidak ada istilah kata anak haram. Tidak ada. Tuhan menerima saudara apa adanya. Tuhan yang menenun saudara, Tuhan yang membentuk saudara. Saudara dilahirkan di dunia ini karena Tuhan punya tujuan atas kehidupan saudara, menjadikan saudara ini keturunan ilahi. Jadi hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa aku ini anak yang tertolak, aku tidak dikehendaki kelahiran oleh orang tuaku. Jangan katakan itu. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku. Agenda kerajaan sorga akan terjadi oleh Bapak Ibu Saudara. Jangan menghukum dirimu. Carilah Tuhan Yesus supaya saudara menjadi pribadi yang berharga. Karena rencana planningnya Tuhan menjadikan saudara keturunan ilahi. Tuhan tidak peduli masa lalu saudara. Tuhan tidak butuh masa lalu saudara. Tuhan peduli dengan masa depan saudara. Karena Tuhan akan pakai saudara luar biasa di masa depan. Hari ini Tuhan sudah berjalan 1 tahun di depan saudara, 10 tahun di depan saudara, 20 tahun di depan saudara. Ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, rencana indahnya terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karenanya Bapak Ibu Saudara, ayo kita semangat. Jangan putus harap. Gak usah lihat bagaimana kondisi keadaan orang tuamu. Lihatlah Tuhan Yesusmu. Karena engkau dilahirkan ada tujuan ilahi di dalamnya. Saya bicara ini karena kita sebentar lagi saya tekankan kita akan menyambut Natal. Natal di situ ada sebuah peristiwa di mana ada kelahiran. Di mata Tuhan kelahiran itu penting. Itulah kenapa tadi dalam Yeremia 1 ayat 4, 5, 6 dan 7 dikatakan di sana Tuhan kenal betul siapa saudara. Bahkan sebelum saudara dibentuk dalam kandungan rahim daripada seorang perempuan yang melahirkan saudara, Tuhan kenal roh saudara. Roh saudara itu rohnya Tuhan loh. Jangan main-main loh saudara. Roh itu harusnya kembalinya ke sorga loh. Bukan pergi ke neraka loh. Saudara tetapkan untuk datang ke dunia ini. Untuk menjadi berkat. Karena itu nanti pulangnya pulang ke sorga. Bukan pulang turun ke neraka. Tidak saudaraku. Saudara dipanggil untuk jadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan pelajari lebih dalam bagaimana seorang perempuan, seperti apa sih perempuan yang akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Kita akan pelajari di dalamnya, kita akan lihat di sana bahwa Tuhan Yesus menjadikan kaum perempuan ini partnernya, kawan sekerja Kristus. Saudara bisa buka di 1 Korintus 3 ayat 9, di sana dikatakan bahwa engkau ini adalah kawan sekerja Kristus. Artinya kalau Kristus bekerja, engkau ada di sampingnya. Kalau Kristus bekerja, engkau ada bersama dengan Tuhan, bekerja bersama-sama. Kita satu tim loh dengan Tuhan, kita partnernya. Seorang advokat pengacara, dalam kami menangani setiap perkara, saya tidak pernah sendiri. Ada partner saya yang senantiasa saya ajak untuk berpikir, saya ajak untuk menyelesaikan setiap permasalahan, perkara-perkara yang saya tangani. Selalu ada partner saya. Kita selalu berdiskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Nah, saudara ditunjuk Tuhan menjadi partnernya. Luar biasa ya. Kaum perempuan sangat jempol, luar biasa. Tuhan kasih perhatian kepada kaum perempuan. Kenapa? Waktu wanita diciptakan, punya satu tujuan, yaitu menjadi penolong yang sepadan. Artinya kaum perempuan, saya beritahu dengar baik bahwa engkau dipakai Tuhan untuk menolong kaum pria, supaya kaum perempuan ini benar-benar menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Seperti Maria dipakai oleh Tuhan untuk menjadi proses kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus, suatu kehormatan. Itu satu hal yang luar biasa. Walaupun penderitaan yang dia alami cukup panjang, dari proses bagaimana dia mengandung sampai dengan proses kelahiran, membesarkan sampai peristiwa penyaliban, Maria ada mendampingi daripada Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya Maria dipermuliakan sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena dia berpartner dengan Tuhan. Luar biasa. Saya percaya satu kebanggaan bila seorang perempuan itu diperlakukan dengan luar biasa. Dan bersyukur saya pelajari di firman Tuhan di sini, Maria bukan tipe orang yang menyerah. Bukan seorang perempuan yang kemudian semplah, mudah putus asa, tidak. Tapi orang yang berjuang, yang sungguh-sungguh, yang penuh semangat, menghasilkan generasi hebat. Generasi yang memuji dan memuliakan Tuhan.
Mari kita pelajari. Yang pertama apa? Bapak Ibu Saudaraku, berkaitan dengan hal ini. Perempuan seperti apa yang akan dipakai oleh Tuhan melahirkan generasi ilahi? Yang pertama, mempunyai kerinduan yang kuat dan sungguh menaruh kerinduan supaya benih ilahi itu diberikan Tuhan di dalam dirinya. Ada kerinduan. Bapak Ibu Saudaraku, kelahiran saudara itu dirindukan. Jadi seorang perempuan yang rindu memiliki anak, yang anaknya nanti dipersembahkan untuk Tuhan. Seperti Hana, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana dia punya kerinduan pengen punya anak. Tidak berhenti di situ, Hana rindu supaya anaknya nanti dipakai Tuhan dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melayani di mezbah Tuhan. Lahirlah seorang nabi yang luar biasa namanya Samuel. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ketika Hana bergumul berdoa, dia rindu melalui kehidupannya lahir pribadi yang sangat luar biasa. Yang nanti pribadi ini akan mengurapi yang Daud menjadi seorang raja. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Kerinduan ini menjadi modal awal. Seorang perempuan yang selalu rindu ingin mempunyai generasi ilahi. Supaya Tuhan taruh dalam kandungannya generasi ilahi. Maka Tuhan akan anugerahkan itu dalam kehidupan seorang perempuan, seorang wanita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kerinduan ini milikilah. Kerinduan ini ditopang, didukung, sepakat dengan suamimu, maka akan lahir keturunan ilahi. Bapak Ibu Saudaraku, saya punya sahabat, dia bergumul selama 4 tahun ingin punya anak. Kami terus bergumul, kami berdoa, kami terus berjuang. Ketika kemudian tepat 4 tahun dia punya anak. Saat ini anaknya sudah besar, sudah kuliah di ITB, begitu ya. Luar biasa. Beliau ini adalah seorang hamba Tuhan, di mana suaminya ini seorang dosen, istrinya ini adalah seorang pegawai bank. Dia bergumul, dia dengan sungguh-sungguh, kami menangis bersama, kami rindukan Tuhan, anugerahkan seorang anak Tuhan, berikan seorang anak, dan lahirlah seorang anak. Anak itu luar biasa sekali, anak itu diberi nama Noel begitu ya. Hari ini saya melihat bagaimana anak bertumbuh, berkembang luar biasa di dalam Tuhan, diberkati luar biasa, diberikan kecerdasan, kepintaran, dan Tuhan kasih satu kursi di ITB. Itu luar biasa. Buat doa, buat pergumulan yang luar biasa menurut saya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, saya melihat bagaimana seorang wanita, seorang istri yang sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh memiliki kerinduan, doanya dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di sini, bagaimana keturunan ilahi dilahirkan. Yang kedua, selalu tekun untuk berdoa dan mendorong anaknya untuk selalu hidup dekat dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua adalah di mana seorang anak itu dikandung di dalam doa, kemudian dilahirkan dalam doa, kemudian dikawal di dalam doa. Itu yang saya lakukan. Anak saya 3, tadi sudah nyanyi ya, naikkan pujian. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Yang pertama namanya Nathanael, yang kedua namanya Tisa, kemudian yang ketiga namanya Theo. 3 anak saya ini ada pergumulannya sendiri-sendiri. Saya bergumul di dalam doa, saya gumulkan di dalam doa. Bahkan sebelum dia lahir pun, saya sudah kasih nama kepada anak ini masing-masing. Saya rindukan untuk anak pertama saya Gabriel, menunjukkan kuatannya Tuhan. Yang kedua Latisa, wanita pembawa sukacita. Kemudian yang terakhir Theophilus, artinya dia adalah sahabatnya Tuhan. Saya gumulkan, saya perkatakan Bapak Ibu Saudaraku. Kami berdoa bersepakat. Kebetulan anak saya semua lahirnya sesar. Dan proses kelahiran itu melalui pergumulan yang panjang, dengan linangan air mata, dengan perjuangan doa yang panjang, dan Tuhan nyatakan kelahirannya. Bapak Ibu Saudara tadi sudah bisa melihat bagaimana anak-anak buah doa tadi memuji dan memuliakan Tuhan. Papahnya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan. Dibawalah anak kita mendekat kepada Tuhan. Sejak masa kanak-kanak, saya bawa anak saya ini untuk senantiasa dekat-dekat dengan Tuhan. Ketika saya pelayanan, sharing firman, saya pelayanan ke atas di dekat gunung Merapi, 6 kilo dari puncaknya. Saya bawa anak saya masih kecil-kecil. Saya bawa, saya sharing firman, saya layani gereja-gereja, saya bagikan kepada firman Tuhan. Anak saya melihat, saya kasih contoh diri saya ke anak-anak saya. Papa sedang melayani Tuhan. Kalau saya sedang pelayanan, saya sedang mengucap syukur sama Tuhan.
Tapi ketika saya sedang bekerja, maka Tuhan sedang memberkati saya. Maka dalam setiap pelayanan saya memberkati di setiap tempat dengan biaya saya sendiri. Saya tidak pernah mengharapkan ada persembahan kasih dan sebagainya. Seperti halnya Rasul Paulus, dia membiayai pelayanannya dengan membuat tenda. Demikian saya sebagai seorang advokat pengacara. Kalau pelayanan saya bisa memberikan konsultasi hukum gratis, juga memberikan pelayanan firman Tuhan. Jadi saya berharap anak saya melihat bagaimana papa mamanya melayani. Dan puji nama Tuhan, sampai dengan saat ini anak-anak saya boleh menyembah dan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, tekun dalam berdoa. Dorong anak saudara untuk dekat-dekat sama Tuhan. Karena hari ini tidak bisa diharapkan. Hari ini kita harus menjagai anak kita dalam doa. Karena kuasa kegelapan ingin merenggut, ingin merebut anak-anak itu sejak mereka masih masa kanak-kanak. Karena itu doakan ketika engkau masih dalam kondisi mengandung, sampai proses kelahiran, sampai besarnya. Doakan, investasikan doamu. Saya bisa sampai seperti saat ini karena buah doa dari hamba-hamba Tuhan. Buah doa dari mereka yang menumpangi tangan saya. Ketika ibu saya bergumul, saya sejak usia 5 tahun dikenalkan dengan doa di setiap pagi. Bahkan kami doa semalam-malaman dengan orang tua saya. Saya dikenalkan kepada Tuhan sejak masih masa kanak-kanak. Mari Bapak Ibu Saudaraku, tidak kata terlambat, mulai bangun mesbah doa bersama dengan anak-anak saudara. Dorong, dukung anak-anak saudara untuk dekat-dekat sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pernah bangga kalau anak saudara berprestasi di dunia, tapi surganya mana? Kalau saudara dapat anak-anak saudara dapatnya Tuhan, maka dunia akan mengikuti cara berkerjaan surga dan kebenarannya, maka kalian akan mengikutinya. Bawa anak saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita pelajari di sini bicara tentang generasi ilahi adalah dilahirkan dari seorang perempuan yang selalu ada waktu untuk mengasihi, memperhatikan, membiasakan, melatih anak-anaknya untuk hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudaraku, anak saya Theo paling kecil itu kalau kita ajak ke gereja eyangnya begitu ya, dia selalu pelayanan kolektor. Dia ambil itu kolektor, mamanya pimpin pujian begitu, papanya sharing firman, dia ambil itu kolektor, dia edarkan. Dengan penuh sukacita, dengan wajahnya yang tersenyum, dia datangi orang-orang untuk kemudian mengedarkan kantong kolektor. Ada perhatian, ada kasih sayang. Kami selalu biasakan mencium anak-anak kami, dengan pelukan hangat kami berbagi. Kami saling mencium dengan anak-anak kami, mendorong anak-anak untuk biasa bersama bergaul karib dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya kalau itu menjadi kebiasaan, itu nanti akan membawa anak saudara menjadi anak-anak ilahi. Anak-anak ilahi itu sudah sepenuhnya dalam pengcoveran Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan. Kebutuhan keperluan tumbuh kembangnya Tuhan yang atur. Bagian kita ini hanya mengarahkan saja. Kita jadi orang dipercaya. Sebagai orang tua, kita dipercaya supaya kita ini membesarkan, mengarahkan anak kita. Karena sebelum anak-anak kita dilahirkan, Tuhan sudah kenal mereka. Tuhan memanggil mereka sesuai namanya. Tujuan dari anak-anak itu bawa kemuliaan Tuhan. Jadi jangan rusak kehidupan anak-anak saudara. Orang tua, jaga dirimu, jaga perkawinanmu. Jangan engkau bercerai. Jangan engkau kemudian selingkuh, saudara. Hari ini saya lihat ada banyak orang yang selingkuh. Suaminya selingkuh, kekanak-kanakan sekali. Kurang ajar dia, tidak bertanggung jawab. Mau enaknya sendiri. Pikir dong, kalau kau punya anak, tanggung jawab dalam hidupmu. Jangan puaskan nafsumu. Sekali lagi, waktu hidupmu tidak panjang. Investasikan hidupmu, mendorong anak-anakmu dekat dengan Tuhan. Uangmu, materimu tidak bisa membawa mereka untuk bisa bertahan hidup ke depan. Itu memang perlu, tapi bukan yang terpenting. Terpenting bahwa mereka dekat sama Tuhan. Iman mereka, mentalitas mereka menjadi orang-orang yang tangguh dalam menghadapi kehidupan ini. Bukan uangmu yang mereka cari. Bukan uangmu yang menyelamatkan anak-anakmu, tapi doamu, doronganmu, perhatianmu. Engkau memberikan keteladanan dalam kehidupanmu. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, dengar baik. Saya katakan sebagai seorang hamba Tuhan, sekali lagi jaga keluargamu, supaya engkau melahirkan generasi ilahi. Melalui kehidupan keluargamu, ada banyak orang diberkati. Melalui kehidupan anak-anakmu, ada banyak orang melihat Tuhan dalam kehidupannya. Anak saya Tisa, setiap orang melihat Tisa selalu bahagia, selalu tertawa karena Latisa. Satu-satunya anak perempuan saya, wajahnya mirip dengan saya. Orang selalu bilang bahwa ini lucu sekali. Sejak masih kecil, setiap kali dia saya bawa kemana-kemana, orang selalu tertawa melihat dia. Sesuai namanya, Latisa, wanita pembawa sukacita.
Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu sudah memberikan nama kepada anak-anak Bapak Ibu Saudaraku, punya satu tujuan tentunya ya. Nah, disitulah sekali lagi, dorong mereka, bawa mereka, perhatikan mereka, support mereka untuk dekat-dekat sama Tuhan. Yang terakhir yang saya mau sampaikan di sini, bagaimana seorang perempuan akan dipakai Tuhan untuk melahirkan generasi ilahi. Dia akan menyerahkan anaknya untuk dipakai Tuhan, menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan, hari-hari ini orang pinginnya anaknya jadi dokter. Hari-hari ini orang pinginnya anaknya jadi lawyer, ingin jadi seorang pengusaha hebat. Itu tujuan cita-cita, boleh, nggak salah. Tapi dengar baik, bawa anakmu untuk menjadi hambanya Tuhan. Kenapa? Karena waktu nanti dia menjadi hambanya Tuhan, pekerjaan, pasangan hidupnya, tempat tinggalnya, apapun yang dikerjakan ke depan, Tuhan sudah siapkan. Di mana pekerjaannya adalah pelayanannya. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, bekal yang terbaik adalah kenalkan anak Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Generasi ilahi, generasi yang akan membawa berkat dimanapun mereka berada. Mereka tidak pernah berkekurangan, mereka berkecukupan. Firman Tuhan berkata, anak keturunan orang benar hidupnya tidak pernah meminta-minta roti. Syaratnya, saudara harus benar, supaya anak keturunan saudara diberkati, menjadi berkat. Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau hidup tidak benar, jangan harap anakmu diberkati. Hiduplah benar, karena apa yang sudah tabur, itu sudah akan tuai. Hari ini saya mau katakan, Bapak Ibu Saudaraku, serahkanlah kehidupan anak Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa di beberapa gereja ada proses penyerahan anak, ada baptisan anak. Itu artinya sejak masih masa kanak-kanak. Seperti Tuhan Yesus ketika kemudian dibawa Maria sama Yusuf datang ke bait suci. Dia menyerahkan pada usia 8 hari kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian dia harus akan dikitan seperti itu. Di situ kemudian hamba-hamba Tuhan melihat bagaimana anak ini sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan di sana ada Hana, di sana kemudian ada seorang nabi perempuan bilang melalui anak ini akan Tuhan nyatakan kuasa luar biasa. Kelahirannya dinubuatkan, proses besarnya dinubuatkan. Kemudian kalau saudara baca bagaimana usia Tuhan Yesus 12 tahun, dia sudah berdengar pendapat dengan tokoh-tokoh agama, kemampuannya luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, kalau imannya kuat, maka rohnya kuat, maka tubuhnya kuat, maka jiwanya kuat. Karena itu yang perlu dikuati adalah rohnya terlebih dulu, maka tubuhnya akan kuat, maka jiwanya akan kuat. Orang menjadi tergoncang mentalnya, jiwanya karena rohnya tidak kuat. Kalau dia melekat sama Tuhan, hidup ini akan begitu indah. Hidup ini dijalani dengan penuh sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, serahkan anakmu kepada Tuhan. Di tangan Tuhan, dia akan dibentuk dan dipakai luar biasa. Di tangan Tuhan, Daud yang seorang anak-anak bisa menjadi seorang raja. Daud yang masih anak-anak bisa dipakai mengalahkan Goliat. Daud bisa dipakai untuk membawa bangsa Israel mengalami masa kejayaan yang luar biasa. Bawa anak-anakmu mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, hal yang perlu harus kita catat, seorang perempuan yang akan melahirkan generasi ilahi, dia mempunyai karakter satu, mempunyai kerinduan untuk melahirkan keturunan ilahi. Yang kedua, dia selalu tekun dan berdoa untuk mendapatkan keturunan benih ilahi. Yang ketiga, dia selalu ada waktu untuk mengasihi, memperhatikan. Kelahirannya itu akan terus membawa seorang ibu ini terus memperhatikan. Kemudian yang keempat, bahwa dia mau menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini sebentar lagi kita akan memasuki Natal. Yang Tuhan butuhkan itu bukan pakaian yang bagus. Yang Tuhan butuhkan itu bukan meraih pohon Natal yang bagus-bagus. Yang Tuhan mau adalah hati Bapak Ibu Saudara menjadi palungan, di mana siap untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya rindu Tuhan Yesus hadir dan lahir di setiap keluarga demi keluarga. Hari ini persembahkanlah anak-anakmu untuk Tuhan. Saya ini sejak kecil dipersembahkan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, sampai dengan saat ini saya dipakai Tuhan oleh karena kasih karunia dan anugerahnya semata. Tidak mudah dengan linangan air mata saya menjalaninya. Pada usia 9 tahun kaki saya patah kanan dan kiri. Kaki sebelah kiri patah menjadi 3 bagian. Kaki sebelah kanan menjadi 2 bagian. Dan itulah proses Tuhan membawa saya. Saya dipisahkan, saya tidak bisa seperti anak-anak yang pada umumnya. Saya sudah mempunyai cacat di dalam kaki saya, tapi puji nama Tuhan saya disembuhkan dari kelumpuhan. Saya bisa berdiri, saya bisa berjalan, bahkan sampai saat ini saya boleh melayani Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, keputusan orang tua saya menyerahkan saya menjadi miliknya Tuhan, buahnya sampai dengan saat ini.
Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani dimanapun Tuhan bawa saya. Sebagai seorang advokat pengacara, sebagai seorang hamba Tuhan, saya boleh dibawa Tuhan keliling ke 200 lebih di denominasi gereja. Di Jawa, di Ambon, kemudian di Sumatera. Kemudian Tuhan bawa saya boleh keliling berbagi di desa-desa. Tidak hanya gereja-gereja besar yang saya datang, tapi gereja-gereja kecil. Ketika Tuhan bawa saya di sana, saya merasakan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana berkat Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk berbagi. Mari saudara, nggak ada ruginya. Saya pelayanan, saya masih kanak-kanak. Dan saya merasakan sampai saat ini saya belajar konsisten untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat kelimpahan berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan saya. Istri saya dianugerahi istri yang cantik. Saya punya anak-anak yang luar biasa. Sampai dengan saat ini saya percaya di tengah-tengah situasi kondisi pergumulan ekonomi, Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Tidak ada ruginya Bapak Ibu Saudaraku ketika hidupmu dipersembahkan untuk Tuhan, ketika anak-anakmu dipakai oleh Tuhan. Ada satu kebanggaan di sana bahwa Tuhan berkenan memakai anak-anak kita. Melalui kehidupan anak-anak kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, yang saat ini apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat supaya keturunan ilahi ini senantiasa dinyatakan dalam setiap keluarga? Yang pertama, selalu diberkati dengan kuat iman dan penuh hikmat di dalam Tuhan. Kita akan senantiasa rindukan itu. Kemudian dimanapun anak-anak kita berada, di situ berkat dan kasih Tuhan menyertai. Dan Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kata terlambat. Tidak ada istilah kata anakku ini bukan anakku mas. Ini adalah anak yang aku tidak kehendaki kehadirannya. Tidak, jangan katakan itu. Peluk anakmu, cintai anakmu, apapun kondisinya saat ini. Atau mungkin suamimu meninggalkan engkau. Atau mungkin istrimu meninggalkan engkau. Sehingga kau harus hidup bersama dengan anakmu. Dengar baik, ada Tuhan. Bawa anak-anakmu untuk tidak menjadi kecewa karena perbuatan orang tuanya. Arahkan anakmu supaya hatinya ditangkap oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberi kehidupannya, sehingga anak-anak itu menjadi sadar bahwa kelahirannya adalah karena dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, bagian kita ini hanya mendorong anak-anak kita untuk selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata salah dalam kelahiran seorang anak-anak. Biar senantiasa kuasa Tuhan hadir, anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, engkau yang single parent. Percayalah, Tuhan akan mencukupi kebutuhan anak-anakmu. Karena kelahirannya sudah ditentukan oleh Tuhan. Agenda kerajaan sorga dipenuhi dalam kehidupan daripada anak-anak saudara. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita sama-sama tunduk kepala. Kita berdoa supaya anak-anak kita menjadi generasi ilahi, penggenap penuntas perjanjian Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kami boleh mendengar bahwa generasi ilahi dilahirkan daripada kehidupan kami, orang-orang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karenanya saat ini kami bawa anak-anak kami ini Tuhan, biarlah selama kami akan mempersiapkan menuju Natal ini Tuhan, kami percaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak ilahi. Tuhan sertailah daripada anak-anak kami seperti masa kanak-kanak Tuhan Yesus yang senantiasa jadi berkat, diberikan hikmat, ditambah-tambahkan kasih dan anugerah Tuhan dalam perjalanan kehidupan anak-anak kami. Kami serahkan anak-anak kami bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan berkenan memakai anak-anak kami menjadi alat kerajaan sorga. Melalui mereka kasih dan berkat Tuhan sampai kepada banyak orang. Berikan kami kecakapan selaku orang tuanya untuk mendidik dan mengarahkan mereka dekat, terus rindu Tuhan, bergumul berdoa bersama dengan Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan, kehidupan kami sebagai orang tua ini dalam anugerah kuasa, berkat pertolongan, dan senantiasa bersama dengan Tuhan Yesus, kami mau didik anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita telah mendengar tentang generasi ilahi. Saya percaya bahwa saudara ditunjuk oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan menjadi partnernya Tuhan, melahirkan generasi-generasi ilahi. Selamat terus berjuang bersama dengan Tuhan. Jadikan anakmu generasi ilahi, generasi hebat yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.